Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita limpah nikmat dan karunia-Nya. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pembahasan kajian tafsir kita. Sebelumnya kita membahas surah Al-Imran ayat 52 terkait dengan ada rasa feeling dari Nabi Isa, ada gerakan untuk membunuhnya. Maka beliau mengumpulkan sahabatnya, yaitunya kelompok Hawari. Nabi Isa mengatakan, "Sia nalai setia samo juambung menegakkan agama Allah." Dijawablah oleh Hawariyun, "Nahnu ansarullah." Kami adalah mengikut setiamu, penolong, penyebar, penggerak agama Islam, agama Allah katanya. Jadi mereka berjanji, mereka beriman pada Allah dan bersaksi bahwa kami tetap muslim. Kini di ayat yang 53 berikutnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Dalam bentuk doa, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, sungguhnya kami telah beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Jadi ada semacam penegasan terkait dengan kelompok yang setia kepada Nabi Isa, karena memang di dalam perjalanan memang ada penyusupan, ada yang kemudian mencuba untuk melakukan perlawanan terhadap Nabi Isa. Maka kelompok yang setia ke Nabi Isa, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami selalu beriman dengan apa yang Kau turunkan dari Injil." Jadi anan telah diturunkan di dalam kitab Injil, kami tetap beriman, kata mereka. Wattaba'na rasul, dan kami selalu menjadi pengikut setia Rasul, yaitu Nabi Isa. Lalu di akhir doanya, faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah, catatkanlah bahwa kami ini adalah beserta orang yang bersaksi. Jadi peneguhan komitmen mereka terhadap kesetiaan kepada Nabi Isa. Apa itu? Bersaksi tentang wahdaniyah, tentang keesaan Allah, dan kemudian berjanji setia kepada Rasulnya, yaitu Nabi Isa, dengan benar. Nah, itulah kaitan antara ayat 52 dengan ayat 53. Kalau di 52 itu Nabi Isa yang meninjau lah atau menanyuan ke kelompok yang menjadi pengikut Nabi Isa itu. Kan sebelumnya disebutkan jumlah mereka 2 balik, dan mereka memakai baju putih barasiah, badannya pendek. Lalu kemudian di ayat 50 ampe lanjutannya pendek je ayat 52 ko di ayat 5 ampe pendek loh. Wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Dan mereka menipu daya wa makaru. Kan semacam ado rekayasa, semacam ado agenda besar dari kelompok Bani Israel yang kafirnya. Wa makaru, mereka melakukan gerakan tipu daya. Di dalam tafsir dikatakan kufar Bani Israel, mereka yang kafir dari Bani Israel. Terhadap apa yang lakukan semacam rekayasa atau tipu daya atau gerakan makar. Jadi makar itu makar. Idh wakalu bihi mayuktiluhu ghailah. Ketika mereka mencarikan wakil atau kelompok, ada yang menunjuk orang yang akan membunuh Nabi Isa secara diam-diam. Jadi dari awal lah mulai taraso de Nabi Isa mengko dikumpulannya anggotanya. Lalu kemudian mereka sudah merancang, mereka sudah merencanakan akan membunuh Nabi Isa secara diam-diam. Lakukanlah semacam skenario, model susunan strategi mereka untuk membunuh Nabi Isa. Jadi kelompok-kelompok kafir dari Bani Israel itu mereka yang disebut dengan orang Yahudi lah. Wa makarallah, dan justru Allah menipu daya mereka. Nyo kecielah kama agenda bana kau melakukan makar untuk membunuh Nabi Isa, tetapi Allah melakukan tipuan daya terhadap mereka. Nyo balian agenda mereka itu di Allah Ta'ala. Dengan acara di dalam tafsir dikatakan bi an al-qasyabaha Isa ala man qasada qatlahu. Jadi Allah Ta'ala menyerupakan orang dengan Nabi Isa. Nyo kau bunuh Nabi Isa kau lah nubuat na petugas sia orang nak akan melakukan pembunuhan. Kalau petangko kan nan viral tu kan ada kasus pembunuhan nama Ferdi Sambo tu kan ada lo rekayasanya tu, ada lo skenario akhirnya tu terungkap kesudahnya, walaupun di dalam BAP-nya dibuat semacam rekayasa pemutarbalikan fakta, tetapi di dalam persidangan semuanya terungkap. Nah, mereka kemudian diserupakan, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa terhadap orang yang memang bermaksud untuk membunuhnya Nabi Isa. Faqataluhu, di dalam tafsir dikatakan mereka kemudian membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dalam tafsir dikatakan wa rafa'a Isa ila sama, Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi dalam rancangannya, dalam strateginya, skenarionyo, nyo membunuh Nabi Isa. Kecilnya lah cadiak bana, kecilnya lah santiang bana, lah hebat bana, salah saya misi, salah saya agenda. Ternyata yang dibunuhnya bukan Nabi Isa, tetapi adalah orang yang sengaja untuk membunuh Nabi Isa. Itu kemudian mereka bunuh. Adonan berkhianat. Tapi memang di dalam sejarah-sejarah sebelumnya itu kan ada berbagai macam pendapat versi. Ada pendapat orang Yahudi, ada pendapat Nasrani, dan ada pendapat Muslim. Kalau menurut orang Yahudi, yang terbunuh itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa yang dianggap ada, kan membunuh itu kan gerakan kelompok-kelompok yang merasa Nabi Isa adalah menyesatkan. Jadi menurut pandang orang Yahudi, Nabi Isa adalah orang namanya sian umat namanya sian kaum dia Abu Jahal. Kecilnya Nabi Muhammad namanya siannya, namanya sian umat berkelompok-kelompok Quraisy. Itu mereka sebenarnya yang terganggu dengan kepentingannya. Hanya buatlah kesimpulan, Nabi Isa iko nan datang mau berubah ajaran awak, membuat sasik orang
Makanya bunuh Nabi Isa, yakinnya nanti bunuh itu adalah Nabi Isa. Karena dianggap lah melanggar. Itu kelompok atau panapik dari orang Yahudi. Kalau menurut orang Nasrani, orang Kristen atau Nasrani lah kalau dalam bahasa agama Samawi, bahwa yang dibunuh itu Nabi Isa juga. Tetapi Nabi Isa kok dibunuh untuk menebus kesalahan manusia yang lain. Kan itu cara pandang kesimpulan mereka terkait dengan peristiwa itu. Jadi dalam satu kejadian saja orang punya kesimpulan yang berbeda. Tergantungnya kelompok jadi ikolah sebenarnya realitas kehidupan. Mencari suatu peristiwa, satu kasus, berbeda-beda kesimpulannya. Pro kok. Jadi pro kalau Yahudi mengecen, memang Nabi Isa tu mana? Inyo tu nan jae, inyo tu namanya si anawa, inyo nan boroso. Maka inyo nan dibunuh. Tu kecek orang Yahudi. Nan kecek Nasrani, iyo juga inyo nan terbunuh, tetapi inyo tu tabunuh disalib dek karena inyo namanya lama manusia ko dek banyak manusia ko salah, dek banyak manusia ko berdosa, biarlah nyo mengalah. Nyo nan menjadi tumbal untuk menambah kesalahan orang banyak je. Itu loh. Kalau bagi umat Islam seperti yang disebutkan di dalam tafsir surah Ali Imran ayat 54 kok, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa nya diangkat ke langit dalam keadaan hidup, dan kemudian yang terbunuh itu bukan Nabi Isa. Adalah orang yang diserupakan dari Nabi Isa. Soal orang kololai adalah dua pendapat. Mengecek yang pertama adalah kelompok orang yang sengaja bana kamu bunuh Nabi Isa tu mana tu. Ada orang yang sengaja kelompok orang Yahudi tu bana nang kamu bunuh inyo bana nan diserupuan. Ada juga dalam riwayat menceritakan bahwa nan terbunuh itu adalah orang yang setia dengan Nabi Isa. Ada di antara nan dua balik seperti ada yang disebut dengan Yudas. Kalau Yudas ada mengecian itu adalah kelompok dari Yahudi. Ada yang menyebutkan itu adalah bahagian dari kelompok yang setia dari Nabi Isa dan dua balik orang tu. Tapi kesimpulannya adalah bahwa bukan Nabi Isa yang dibunuh, bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat kemudian diserupakan dengan Nabi Isa. Kemudian yang terkenal tu nanti sabut doa nanti dengar doa kan si Yudas tu. Yudas kemudian kan adalah film-filmnya dulu kan masih ada nak film ketika kenaikan Isa Al-Masih itu kan ada. Tapi dulu kan sering jadi tonton, kini tak dulu tertonton lah. Jadi kalau di dalam ayat 54 itu dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, tetapi justru Allah yang memberikan makar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin. Allah itulah yang sebaik-baiknya orang yang lebih tahu dengan apa rencana manusia. Jadi kamu membuat agenda jahat lalu dibalian. Justru inyo membunuh kawannya sendiri atau orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah gambaran kalau ada ngecian kalau kelompok Yahudi Nasrani itu kan nyo yakini bahwa nanti bunuh itu Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa disalib, itu nanti disembah-sembah. Itu disembah tu nak. Nanti dipatung nyo yakin itu. Yang bentuk la tagantung nanti salib tu Nabi Isa. Kemudian pakai bakawe-kawe di kapal luar
Penebus dosa de karena umat ko lah banyak berdosa inyo mengalah inyo nan disalib tu sebagai penebus dosa umat manusia ko relanya berkorban. Cara penafsirannya seperti itu. Ambie de yo bana ikono pahlawan awa ikono penyelamat inyo nan bersedia menebus dosa kesalahan. Iko kan dan kemudian memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan anak. Kalau awak mencaliak mentelaah, berarti itu kan cara pandangnya itu. Penafsiran mereka sendiri. Roh Kudus dalam Al-Quran juga disebut Roh Kudus. Yo, mereka namanya Bunda Maria. Dan mereka kan tetap memuliakan Siti Maryam. Di dalam Islam, keyakinan umat muslim memang Nabi Isa adalah Rasul Allah. Kemudian Maryam adalah wanita yang suci. Kan ada perdebatan, ada namanya Ustadz Zakir Naik, dan bahasa Inggris itu berdebat dengan kelompok Nasrani. Buah perdebatannya tuh diskusinya tuh ditanya, umat Nasrani, umat Kristen ditanya, kamu yakin tak bahwa Allah sebagai Tuhan, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan segala-galanya? Yakin ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan semua manusia? Itu mendudukan soal Tuhan itu. Yakin ya? Kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu, apakah kamu yakin bahwa Bunda Maryam itu, kalau dewa dalam Al-Quran kan namanya Maryam, denyo Maria adalah wanita suci. Kan sebelumnya awak membahas tentang kelebihan dari keluarga Imran. Keluarga Imran tuh anak dari Imran, anak dari Hana yang bernama Maryam, orang yang suci. Bahwa memang Tuhan itu tidak beranak. Tapi nyo dia mencari marasuan bahwa di dalam sejarahnya Maryam itu tidak punya suami. Kemudian melahirkan anak yang tanpa bapak. Hah? Ainyo menafsirkan lain. Dek karena ndak ada suaminya, Tuhanannya yakini Tuhan yang Maha Agung pencipta alam semesta tu. Itu nyo kecian Tuhan bapak lain. Sangko-sangko itu istilahnya ba'ala namanya pemahaman, mohon maaf lah, mungkin dalam pandang umat Islam itu kan memandang agamanya itu dengan raso, dengan tafsirnya yo, dengan yo tentu saja kira oleh itu sangko yo. Jadi memang kalau dalam Islam memang diberikan penjelasan melalui wahyu. Mereka kan adalah wahyu, tapi mungkin dalam pandang umat Islam kanlah banyak perubahan. Kalau nan setia ke Nabi Isa terkecian, amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang engkau turunkan, yaitu apa yang tertulis di dalam Injil. Umat Islam tetap mengakui Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul. Awak menghormati. Nah, lalu kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad, awak tetap mengimani Injil, mengimani Taurat, mengimani Zabur, kemudian tetap mengimani para rasul-rasul Allah. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada nabi-nabi sebelumnya. Tetap bagi umat muslim mengakui sebagai nabi dan rasul. Indah sebagai Tuhan dah. Kalau soal perilaku umat manusia sebelumnya tentang Tuhan itu, ada namanya Uzair guys, di dalam Al-Quran, di dalam tafsir. Uzair itu pun diakuinya sebagai Tuhan. Karena Uzair kok diberikan kelebihan-kelebihan. Makanya di dalam ayat sebelumnya kan Nabi Isa ketika menyampaikan kepada umatnya ini adalah Rasul dari Tuhan. Lalu kemudian dia sampaikan kepada umat,
Cara membuktikannya sebagai rasul, beliau diberikan mukjizat. Apa mukjizatnya? Nyo bisa menjadikan buruang dari tanah. Tanah dibantu kemudian menjadi buruang tabang. Lalu kemudian bisa lo menyembuhkan orang buto, orang penyakit biras, penyakit kulit. Musim tu satu orang banyak buto. Lalu kemudian banyak penyakit kulit. Atas izin Allah disabui dengan Nabi Isa, kasadonyo ko bisa disembuhkan, bisa dicegaan adalah karena izin Allah. Kemudian bisa maiduan orang mati, orang dalam mati, adiduan atas izin Allah. Dek karena kelebihan-kelebihan itu bagi yang kemudian pengikut yang mungkin yang fanatiknya kolah balabihan agak offset Oh, kau Tuhan kau mah bisa maiduan mati aja. Kemudian bisa lo mencegahan orang yang penyakit biras, penyakit buto. Dalam tafsir kan disabuian dalam sehari itu bisa deknyo 50.000 orang cegak deh. Sarai doa aja iman pakai bahasa sarai. Le beriman kepada Allah, lai ya cegak. 50.000 orang cegak dalam sehari. Marah banyak orang yang butuh pada hari itu tuh. Pokok banyak zaman tu zaman lah banyak orang bubek, aku bubek nak cegak, aku bubek nak cegak, aku bubek nak cegak. Lah banyak tabib lah banyak dokter spesialis mata guys, nak do bisa menyembuhkan. Nabi Isa bisa menyembuhkan dalam sehari 50.000 orang. Mangko kemudian banyak pengikut Nabi Isa. Jadi kalau seorang pemimpin tu memang harus ada punya keahlian. Kalau Nabi dan Rasul Allah tu diberikan mukjizat. Karena pada saat itu merubah kebiasaan orang, meyakinkan orang lah percaya kasih A. Kalau sama Fir'aun, karena dulu orang tukang tanduang hanya pakai bisa menjadikan tali menjadi ular. Nabi Musa diberikan pula kelebihan-kelebihan sehingga kalahlah para tukang tanduang yang lain tu. Amangko kemudian baru percaya. Karena Nabi Isa tak kata pula. Tapi ada yang percaya kemudian menjadikan Isa sebagai Tuhan. Itu nan setia-setia tu makin ni lah bertukar-tukar lah berubah. Jadi maknanya penegasan di dalam ayat 43 dengan 53 dengan 54. Pertama adalah ada pengakuan keimanan dari kelompok setianya itu iman terhadap kitab, iman kepada Rasul, iman kepada Injil, iman kepada Isa sebagai Rasul. Lalu kemudian diceritakan, kok kalah cerita lagi gua. Anang terjadi dulu tu mangko Nabi Muhammad tahu, umat Nabi Muhammad, umat Islam tahu, dijelaskan melalui wahyu. Bahwa mangko umat Islam tu berpandangan bahwa bukan Nabi Isa yang dibunuh, tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa yang dibunuh karena ada di dalam Al-Quran. Nah, kau di dalam surah Al-Imran ayat 24, mereka yang merekayasa itu, mereka yang merencanakan itu, lalu kemudian Allah yang merubah rencana itu. Inyo kamu bunuh Nabi Isa, kira nak Nabi Isa nak dibunuh itu. Orang yang serupa jo Nabi Isa diserupakan. Nah, tuh. Betul lah, tu maknanya wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik orang yang membalas tipu daya mereka. Jadi mereka yang menipu daya mau kasih inyo ka mengicu orang, inyo nang ka merekayasa, oh kirwe tabaliak. Inyo kemudian nang takicu itu besawai, kece ka mengicu orang, kirwe inyo nang takicu. Ambo. Oh sambo ya. Itulah kasus ini kamu ngicu mangkoe kalau dibuat rekayasa kemudian akan terungkap. Tak buka kesudah ayo sedang angin mana lah kasus FS tu. Kini kan modelnya ndak bahasa Buitna nama FS. Nah, akhirnya ini udah hukuman mati.
Pertama di balik-baliknya cerita ko ditukar-tukar. Iko nani karajuan dek syanu tu among kue aba bunuh aba edek kanu nyo melakukan kuah. Akhirnya fakta-fakta persidangan mengungkap itu. Jadi mengkonyo doa awak kepada Allah Ta'ala, berlindung awak. Ndak doa awak bisa mengicu-icu orang. Mungkin ada orang nan sial ada orang nan beruntung, ada orang nan kicu orang deh. Itu orang yang beruntung aja. Tapi pada hakikatnya nyo mengicuh orang, sebenarnya mengicuh diri sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mengicuh orang, mengicuh beriman, mengicuh orang lain, kece. Tetapi sebenarnya mereka mengicuh diri mereka sendiri. Padahal mereka tidak ingin lupa. Nyo kalau awak mengicuh orang lain, sebenarnya itu awak mengicuh diri awak sendiri. Tapi dia tak tahu. Nyo lah senang nanti itu lah bagian nak tua tak kicuh dia. Nak tua aja. Akhirnya kalah. Padahal yang sebenarnya mereka mengicuh diri mereka sendiri. Jadi itu ikolah ayat yang kemudian meyakinkan awak. Ko ayat 54 ko mengi awak. Kalau awak melakukan tipu daya, bangga awak kalah orang dewak gara-gara awak mengicuh. Kan ada contohnya ada tahun politik contohnya. Dengan untuk mendapatkan sesuatu nyo lakukan tipu daya, nyo kicuah, nyo rekayasa sade, nyo ubah-ubah. Kecil lah santiang itu lalu deh. Ingat bahwasannya nama awak lakukan kicuh itu tadi. Pada suatu saat nyo akan terungkap, awak akan dipermalukan. Berarti awak akan merasakan akibat dari ampunan awak karajuan. Baraka malu itu kalau awak menangan nonton sidang tu disabui lah dikana sebagai jenderal, baatu nang sebagai lulusan terbaik, atau lo pernah lo menjadi semacam reserse kriminal, raswe katiko ado orang nan diparisau tu mengicu itu tu nan ditanya di hakim tu. Lalu kemudian yo kesalawa hatakatulo lah kira-kira ombo itu dia nak baca di hakim dia. Aku mengicu-ngicu aja bohong-bohong saja. Itu adalah pembelajaran kawa mengian kepada kita bahwasanya memang awak lakukan dusta, awak lakukan pembohongan, awak lakukan rekayasa. Sebenarnya suatu saat nyo akan terungkap. Suatu saat indah kini besok nan jaleh bana tentu di akhirat kasadoe nak bisa bohong lai. Muncung nang pengicuh nanti nang ka mengecek tu nang muncung dah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu muncul awak tu kunci. Muncul awak la tajai. Nak muncul nang ka mengecek tu lai. Nak muncul nama kata dolai kanolah dikunci. Nak mengecek tu tangan. Mengecek tangan. Baca doa akan melawan tangan kau nang kemudian mengecek kaki yang menjadi saksi. Kalau kaki awak lain melangkah ke surau aja kaki, lah itu kaki dilangkahnya pergi ke surau. Tangan mengecek, tangannya yo memang melenggang tangannya kau pergi ke surau. Semoga itu kesaksian dari tangan dan kaki awak. Kau berdoa awak kalau Allah Ta'ala dengan awak mau ulang kaji kau mainian ke diri awak bahwasanya kerja-kerja yang baik akan menerima balasan terbaik. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang tidak baik awak kerajuan minta ampun kepada Allah Ta'ala, tuntuang dosa awak diampuni di Allah Ta'ala. Nah itulah kira-kira pagi kini membuat zilo beberapa hari kemungko ada keluar daerah lo dulu dalam beberapa hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.